Balik lagi di Morning Zone. Kemarin ada ekshumasi yang dilakukan di TPU Semper, Jakarta Utara, karena ada bayi yang diduga tertukar. Jadi meninggal di Rumah Sakit Islam Cempaka Putih dan sudah dimakamkan sebetulnya. Kemudian juga bahkan sempat dibongkar pada saat itu karena orang tua ragu ini anaknya benar-benar udah meninggal apa belum ya, karena dirasa kok kayak masih buang air gitu. Tapi kemudian karena sudah tekan surat perjanjian bahwa setelah dibongkar harus dimakamkan lagi. Nah, masih rasa keraguan itu masih ada hingga sekarang. Hingga akhirnya pihak rumah sakit, pihak orang tua yang merasa ada SOP yang tidak lengkap ya, tidak komprehensif dari rumah sakit, akhirnya menanyakan lagi. Masih ragu-ragu karena pada saat pertama kali melahirkan katanya orang tua nggak boleh lihat bayinya, jadi hanya wajahnya aja dan kondisinya langsung dibedong, langsung udah rapi. Orang tuanya juga sempat kesulitan untuk melihat bayinya sendiri, diazanin. Kemudian juga sempat dirawat di NICU dan sempat mengalami kendala juga ketika sang ayah yaitu Pak Rauf ya pengen lihat anaknya di NICU, katanya sempat nggak tahu ya versinya orang tua ini sempat dihalang-halangi katanya. Kemudian akhirnya diperbolehkan lihat di NICU, itu pun cuma sebentar, dan tiba-tiba dikabarkan meninggal dunia anaknya. Dan tiba-tiba juga anaknya sudah mandiin, sudah segala macam, padahal orang tua pengen lihat dulu gitu, sebagai orang tua gitu kan. Sampai akhirnya kejadiannya kemarin ekshumasi untuk cek DNA. Diambil sampelnya supaya memastikan bahwa itu memang anaknya yang meninggal, bukan orang lain. Karena orang tua merasa, jangan-jangan ini bukan anak saya nih. Soalnya beda, anak yang pertama digendong pada saat baru lahir, itu ukuran badannya nih, ukurannya dan tai lalatnya beda. Tidak sesuai dengan data yang ada di rumah sakit. Oke, kita sudah bersama dengan Mas Hafid. Mas Hafid, halo, selamat pagi Mas. Pagi Mas Hafid. Infonya gimana sih itu Mas Hafid yang kejadian diduga bayi tertukar? Ya tadi sebenarnya udah dijelasin secara rinci sama Mas Fadli bahwa ada kecurigaan dari orang tua si bayi, dan kecurigaan itu bisa dimaklumi karena ada banyak keanehan-keanehan gitu. Seperti tadi tertulis di lahir bahwa panjang bayinya itu 47 cm, tapi ternyata ketika dibongkar tanggal 18 September berarti ukurannya menjadi 70 cm. Orang tua juga merasa janggal, terus juga ada tai lalat dan lain sebagainya. Dan yang membuat mereka yakin bahwa di tanggal 16 September waktu bayi itu lahir ternyata ada 4 bayi yang lahir berbarengan di situ di rumah sakit Islam. Tapi kalau dari pihak rumah sakit Islam Jakarta Cempaka Putihnya sendiri meyakini bahwa penukaran bayi itu sangat sulit terjadi karena yang lahir berjenis kelamin laki-laki hanya 1 dari 4 itu. Cuma kan yang jadi masalah bahkan ibunya sendiri sama ayahnya dinarasikan itu bahkan tidak melihat tahu. Tidak melihat bayinya tidak melihat bayinya, ibunya bahkan tidak melihat sama sekali bayinya. Kalau ayahnya kan diizinkan untuk mengazankan, tapi si ibu tidak. Makanya sempat ada dibongkar kembali pada tanggal 18 karena ibunya katanya nangis terus. Karena gimana mereka udah hamil 9 bulan gitu kan. So tiba bayinya lahir tidak diberitahu bahkan jenis kelaminnya apa, wajahnya kayak gimana. Bahkan kalau seorang ibu mungkin pengen menyusui segala macam gitu kan. Tiba-tiba dapat kabar meninggal, dan ketika sudah meninggal langsung dikubur gitu kan. Makanya seorang ibu pasti nalurinya kuat, jadi minta dibongkar lagi tanggal 16. Ketika dibongkar muncul keanehan-keanehan. Yang ketika pembongkaran yang pertama itu. Yang pertama itu. Keanehannya apa aja, Om? Ya, keanehannya pertama kata si ayah, di bayi yang dibongkar itu ada tai lalat di pelipis sebelah kiri mata. Padahal ketika diazankan tidak ada ternyata. Karena ayah sendiri walaupun dibedong tapi melihat kan. Kedua, panjang dari bayi itu lebih gede ya. Disebutkan lebih besar. Ketika diukur sekitar 70 cm, padahal ketika lahir di surat itu panjangnya tertulis 47 cm. Jadi keraguan-keraguan itu seperti membenarkan kecurigaan yang dari awal
kok kayak pantesan saya dihalang-halangi gitu. Iya. Ada kecurigaan ini makin membesar ketika pembongkaran pertama itu. Makanya mediasi pada akhirnya pihak rumah sakit bersedia untuk memfasilitasi tes DNA. Dan itu ditanggung oleh rumah sakit. Ditanggung oleh rumah sakit. Itu kejadian awalnya kapan sih lahirannya, Om? Lahirnya itu tanggal 16 September. Udah 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu pada cukup lama ya kasusnya ya. Udah 3 bulan, tapi kata polisi bilangnya tadi Kapolres Japus bilangnya walaupun 3 bulan tapi masih bisa diambil sampel DNA-nya untuk pemeriksaan dan memakan waktu. Dicocokkan postmortem dan antemortem ya. Sekira 2 minggu lah dari ekshumasi. Apakah sama dengan ibu bapaknya atau enggak ya si bayi itu ya? Iya. Kan ada apa nih gitu. Polisi juga mendalami beberapa laporan dari mulai kesalahan SOP, etika sampai ke pidana. Kali ada pertukaran. Jadi 3 bulan harus bergerak cepat ya untuk memastikan. Ini orang tua saya diem aja loh. Karena dengar-dengar sebenarnya ketukar sama keluarga Bakri saya nih, Pak. Oh iya. Jadi sebenarnya ini Om Fadli ini crazy rich ya. Udah 30 tahun lebih loh. Ini udah baru 3 bulan udah langsung bergerak. Iya, ketahuan ya. Orang tua saya kok udah 35 tahun lebih diem aja ya. Iya. Durhaka dia nih. Iya. Tapi ada dulu film tahu yang itu ketuker gitu bayi kembar ya. Sinetron ya kan. Bayi yang tertukar ya. Bayi yang tertukar ya kan. Banyak putri yang tertukar gitu. Oh iya benar. Putri yang tertukar naik haji kalau nggak salah. Tukang bubur. Jadi tukang bubur beda lagi ya? Putri tukang bubur yang tertukar naik haji. Coba Pak, semua judul sinetron digabung-gabung. Iya, lucu ya. Putri tukang bubur tertukar naik haji dan terkena azab tukang fotokopi yang tidak pernah menjilid. Nah, apa tuh? Menjilid. Tukang fotokopi yang menjilid ijazah palsu. Iya kan? Itu. Emang beda kalau pengalaman ya. Iya, betul lancar. Ini belajar dari Mas Camar tuh. Oke, pelakunya Mas Camar ya. Kembali ke laptop. Yes. Jadi upaya ini dilakukan untuk memastikan ya, supaya menjawab tanda tanya atau keraguan yang selama ini masih dirasakan. Karena memang pasti dirugikan sih, karena apalagi untuk ibunya ya, karena ibunya sendiri tidak melihat secara itu katanya abis lahirin ibunya memang belum ngelihat bayinya belum sama sekali ya. Bahkan karena bayinya langsung masuk NISU ya. Iya, langsung masuk NISU, langsung dioksigen. Iya. Tanggal 17 meninggal dunia. Itu lahirnya sesar atau normal, Om? Sesar. Karena kan pada tanggal 15 sebenarnya diperiksa tuh istri, terus kata bidannya bilang tanggal 15 itu tanggal Desember air ketubannya sudah kering. Jadi mau nggak mau harus ada tindakan operasi sesar. Di hari yang sama kemudian langsung dirujuk ke rumah sakit Cempaka Putih dan besoknya langsung dioperasi sesar. Gitu. Oke, karena biasanya kalau normal itu kan begitu lahir ibunya kan udah langsung bisa gendong tuh. Karena dari pihak ayahnya pun sendiri bilang bahwa waktu di NICU dia juga ngelihat ada bayi yang sedang disusui oleh ibunya. Jadi kenapa istri saya nggak boleh? Tapi mungkin dokter lihatnya itu dengan pertimbangan lain ya, pertimbangan medis ya mungkin. Oke.